Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hukum internasional pada abad ke-19. Dipersilakan untuk pembicara pertama. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum internasional pada abad ke-19. Perkembangan hukum internasional berawal dari peristiwa konferensi perdamaian Den Haag pada tahun 1899 hingga 1907 yang menghasilkan banyak konvensi internasional yang penting bagi perkembangan hukum internasional di bidang hukum perang dan juga membentuk mahkamah arbitrase permanen ada kebangkitan negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Lalu pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Rakyat negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat untuk mengatur hubungan antara negara. Lalu pada abad 19 ini terjadi tiga peristiwa, yaitu negara sebagai kesatuan politik teritorial yang didasarkan atas negara kebangsaan telah menjadi kenyataan. Yang kedua, diadanya berbagai konferensi internasional. Yang ketiga, dibentuknya Mahkamah Internasional Permanen. Fase tersebut kemudian disusun dengan dibentuknya Liga Bangsa, PBB, dan Mahkamah Internasional pada era 1907 hingga 1945. Hingga saat ini, berbagai konferensi internasional diberlangsungkan dan menghasilkan beberapa konvensi internasional. Di era ini juga dibentuk berbagai macam organisasi seperti Organisasi Internasional Regional, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Mahkamah Kejahatan Pidana Internasional dibentuk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya ke pembicara yang selanjutnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Aditama. Di sini saya akan membahas tentang Perang Dunia ke-1 yang berakibat kepada perkembangan hukum internasional di Indonesia. Perkembangan hukum internasional. Perang Dunia ke-1 memiliki dampak besar terhadap perkembangan hukum internasional. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Traktat Versailles Perang Dunia I berakhir dengan penandatanganan Traktat Versailles pada tahun 1919 yang secara resmi mengakhiri perang antara Sekutu dan Jerman. Traktat ini mendefinisikan ketentuan-ketentuan penyesalan perang dan juga mengenakan sanksi dan kewajiban finansial pada Jerman. Ini adalah salah satu contoh perjanjian internasional yang penting dalam sejarah dan menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara. Selanjutnya, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Sebagai upaya untuk mencegah konflik bersenjata di masa depan, Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, didirikan pada tahun 1920 setelah Perang Dunia I. Ini adalah organisasi internasional pertama yang memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Liga ini menciptakan kerangka kerja hukum internasional yang lebih formal dan upaya untuk mencegah perang selanjutnya. Selanjutnya, prinsip kedaulatan dan non-intervensi Perang Dunia I mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Upaya untuk menghentikan konflik bersenjata antar negara dan campur tangan eksternal dalam urusan negara lain menjadi lebih penting dalam hukum internasional pasca Perang Dunia I. Selanjutnya, pengakuan negara baru. Pasca Perang Dunia I, banyak negara baru muncul sebagai hasil dari pembubaran Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Jerman. Pengakuan internasional terhadap negara-negara baru ini mengangkat isu-isu terkait hukum internasional, seperti penentuan nasib sendiri, self-determination, dan hak untuk diakui sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, perkembangan hukum perang. Pengalaman Perang Dunia I memberikan dorongan untuk memperbarui dan mengembangkan hukum perang internasional. Konvensi Jenewa tahun 1929 adalah contoh perubahan dalam hukum perang sebagai hasil dari perang ini. Dampak psikologi.
Pengalaman mengerikan Perang Dunia I dan kerugian besar yang dialami oleh banyak negara menyebabkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya hukum internasional dan mencegah konflik bersenjata yang merusak. Pengaruh-pengaruh ini membentuk landasan penting bagi perkembangan hukum internasional di abad ke-20 dan menjadi landasan bagi struktur hukum internasional yang kita kenal saat ini. Sekian dari saya. Selanjutnya, mohon moderator di mute. Oh ya, terima kasih pada Sandi. Oke, selanjutnya kepada pembicara selanjutnya adalah saya sendiri. Banyak berdirinya bangsa-bangsa. Pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralis, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga Air British International. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional adalah Wadah The Law International Association dan Institut Detroit International. Sejumlah perubahan besar terjadi dalam hukum internasional yang mempengaruhi pembentukan negara-negara modern dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Beberapa peristiwa dan faktor perang dalam sejarah terbentuknya bangsa-bangsa pada abad ke-19 termasuk yang ke-1, dekolonisasi. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin meraih kemerdekaan dari kolonialisme Eropa, membentuk negara-negara baru. Dan yang kedua, perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Westphalia dan Kongres Wiener mengatur prinsip-prinsip kedaulatan negara, membantu membentuk konsep negara-negara modern. Dan yang ketiga, nasionalisme. Munculnya nasionalisme yang kuat mendorong masyarakat di berbagai wilayah untuk mendirikan negara berdasarkan identitas nasional mereka. Dan yang keempat, imperialisme. Kekuatan imperial menciptakan koloni di seluruh dunia, kadang-kadang menggabung kelompok etnis atau budaya yang berbeda dalam satu wilayah, mempengaruhi pembentukan negara-negara modern. Dan yang terakhir, revolusi. Perubahan politik besar seperti revolusi Amerika dan Prancis mempengaruhi ideologi dan konsep negara yang demokratis. Sekian dari saya. Oke, yang selanjutnya kepada pembicara selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fitri Aulia. Saya berkesempatan dalam menjelaskan tentang berdirinya di International Law Association dan Institute Detroit International. Yaitu yang pertama, perkembangan hukum internasional pada abad ke-19 ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Negara-negara juga mulai terbiasa dengan adanya praktek dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan antar negara. Selain itu, hasil dari para ahli hukum juga memuatkan perhatian pada praktek yang masih berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam meskipun tidak meninggalkan reason dan justice, terutama sesuatu hal yang tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan. Dan para ahli hukum juga membutuhkan wadah dalam menampung hal tersebut. Maka terbentuklah wadah bernama The International Law Association dan Institute Detroit International yang artinya yaitu Baik, untuk organisasi yang untuk mewadahi para ahli hukum, terdapat dua organisasi. Yang pertama, yang akan saya jelaskan tentang Asosiasi Hukum Internasional, yang biasa disebut dengan The International Law Association, merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum, dan organisasi ini didirikan pada tahun 1893 di Brussel, Belgia, dan berstatus konsultatif.
Dan keanggotaannya saat ini mencapai 3.500 tersebar ke seluruh cabang-cabang yang ada di dunia. Lalu, kegiatan ILA ini diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif dan dibantu oleh Sekretariat Kantor Pusat di London. Dan tujuan dari ILA ini adalah mengembangkan hukum internasional dari hukum privat internasional yang diterapkan melalui berbagai pertemuan, studi, konferensi, dan saran-saran kodifikasi. Dan saat ini juga, konferensi tersebut telah diselenggarakan sebanyak 75 di lokasi yang berbeda dan menyediakan sebuah forum untuk diskusi secara komprehensif. Lalu organisasi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu organisasi Institut Detroit International. Organisasi ini merupakan organisasi yang salah satunya yaitu menampung wadah dari para ahli hukum internasional. Bertekun pada studi dan pengembangan pada hukum internasional, ia didirikan pada tahun 1873. Dan lembaga ini juga diketahui didirikan oleh 72 kolega, 60 anggota, dan 13 anggota kehormatan pada tahun 1873. Anggotanya yang diundang oleh organisasi itu adalah orang-orang yang menunjukkan karya ilmiah di bidang ilmu hukum internasional dan dibatasi pada mereka yang dianggap relatif bebas dari tekanan politik. Lalu untuk tujuannya, tujuan organisasi ini adalah mengumpulkan anggota yang mewakili semua negara yang ada di dunia. Dan anggota-anggotanya juga termasuk hakim di pengadilan kriminal internasional. Dan organisasi ini mencangkup hukum internasional dalam bentuk termasuk HAM, dan resolusi perdamaian atas konflik yang terjadi. Dan organisasi ini juga sempat dianugerahi oleh penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1904. Itulah penjelasan dari saya tentang organisasi yang berdiri saat masa modern dari abad ke-19. Lalu bisa dilanjut oleh moderator. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk perkembangan abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan abad akhir, yaitu dengan peristiwa penting terbentuknya PBB dan LBB. LBB sendiri didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. LBB ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang, dan menyelesaikan pertentangan antara negara-negara baik secara negosiasi maupun diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup. Namun, LBB gagal untuk mencegah Perang Dunia II dan kemudian digantikan oleh PBB yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945. Perserikatan bangsa-bangsa ini bertujuan sama dengan LBB, yaitu untuk mendorong perdamaian keamanan dunia. Baik LBB maupun PBB telah menambah dimensi baru pada masyarakat internasional. Dalam artian perkembangan masyarakat internasional, yaitu fenomena organisasi ataupun lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara dan mempunyai wewenang dan tugas. Pasca Perang Dunia II, terbentuknya PBB berpengaruh sangat besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai seperti lahirnya negara-negara baru, kemudian perkembangan atas hak asasi manusia, baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konferensi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah terbentuknya The Permanent Court of International Justice. The Permanent Court of International Justice merupakan lembaga peradilan internasional penting yang didirikan setelah Perang Dunia I. Pengadilan ini dibentuk sebagai hasil dari Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan bagian dari Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Pembentukan PCIJ adalah bagian dari gerakan yang lebih luas untuk kerjasama internasional dan pencegah konflik setelah Perang Dunia I yang menghancurkan. Tujuan PCIJ adalah untuk menyediakan forum penyelesaian konflik secara damai, perselisihan antar negara, dan untuk memajukan supremasi hukum dalam hubungan internasional. PCIJ merupakan langkah penting dalam evolusi sistem hukum internasional, karena PCIJ menunjukkan komitmen komunitas internasional terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan supremasi hukum dalam urusan internasional. Pekerjaannya memberikan kontribusi terhadap pengembangan jurisprudensi internasional dan membuka jalan bagi peran berkelanjutan pengadilan dan tribunal internasional dalam menangani permasalahan hukum global.
Selanjutnya, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II meletus dalam kasus ini. Dikatakan LBB gagal mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia untuk mengatasi kekacauan tersebut. Lalu dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa, the United Nations, pada tahun 1945 dengan tujuan yang sama dengan LBB. Sejarah dilanjutkan ke masa sudah Perang Dunia II. Salah satunya ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam perkembangannya, perjuangan kemerdekaan negara-negara belum merdeka tidak hanya terhenti pada perjuangan hak-hak politik, melainkan dilanjutkan pada hak ekonomi. Masa ini sekarang dipandang sebagai emansipasi masyarakat internasional, khususnya emansipasi politik. Hal ini berimplikasi pada perkembangan hukum internasional dengan semakin populernya prinsip dan kaidah hukum internasional yang menunjang emansipasi politik dengan dasar yang dikumandangkan Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara. Muncul beberapa perjanjian dan konvensi seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, perkembangan lain dirasakan pasca Perang Dunia II adalah semakin berkembangnya penghormatan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dengan dibentuknya Komisaris Tinggi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Sedangkan berkenan dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang terjadi secara massal, dibentukkan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court dan Mahkamah Kejahatan Perang. Selain itu, kaidah hukum internasional lainnya yang menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional, misalnya Konvensi Den Haag dan Konvensi Montreal. Munculnya organisasi internasional non-pemerintah dan perusahaan multi atau transnasional juga menjadi bukti perkembangan hukum internasional hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.